Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia, memahami dan mencipta cerita fantasi bagian 2. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang unsur-unsur, ciri-ciri, serta jenis-jenis, maka kali ini kita akan membahas poin C, menelaah struktur dan bahasa cerita fantasi. 1. Struktur. Struktur dalam cerita fantasi itu ada 3. Apa saja? Ada orientasi, ada komplikasi, dan ada resolusi. Orientasi itu bagian dalam suatu cerita fantasi yang di dalamnya terdapat pengenalan tokoh, pengenalan latar, dan lain sebagainya. Kemudian komplikasi. Komplikasi itu sudah timbul masalah hingga sudah memuncak. Jadi benar-benar sudah terjadi masalah yang sudah memuncak. Dan resolusi. Jadi strukturnya itu terdiri dari orientasi, komplikasi, dan resolusi atau penyelesaian masalah. 2. Ciri kebahasaan. Ciri kebahasaan dalam cerita fantasi itu ada: A. Penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang. Contohnya seperti aku, mereka, dia, bisa juga Reza, Rina, dan lain sebagainya. Kemudian ada penggunaan kata yang mencerap indera untuk mendeskripsikan latar, seperti latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Selanjutnya, menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Ada kata sambung penanda urutan waktu, contohnya seperti setelah itu, akhirnya, dan lain sebagainya. Kemudian, ada penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan, contohnya seperti tiba-tiba, tanpa diduga, dan lain sebagainya. Kemudian ada penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita fantasi. Jadi dalam cerita fantasi itu ada ciri kebahasaannya, diantaranya kalimat langsung. Nah, kalimat langsung itu ada tandanya. Biasanya ada tanda petik 2, itu menandakan kalimat langsung. D. Menyajikan cerita fantasi. Langkah-langkah menulis cerita fantasi. Langkah yang pertama, menemukan ide penulisan. Temukan dulu ide penulisannya, kira-kira mau menulis apa. Kemudian langkah yang kedua, penggalian ide cerita fantasi dari membaca. Jadi banyak-banyaklah membaca agar ide cerita itu bisa muncul di imajinasi kalian. Kemudian langkah yang ketiga, membuat rangkaian peristiwa. Nah, setelah kalian menentukan ide dari apa yang kalian baca, biasanya membuat rangkaian peristiwa. Kira-kira setelah ini apa ya? Sehingga terciptalah cerita fantasi. Langkah yang terakhir, mengembangkan cerita fantasi. Jadi, setelah kalian menemukan ide, kemudian penggalian ide cerita, lalu membuat rangkaian peristiwa, maka bisa dikembangkan untuk dijadikan cerita fantasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.